mantan Bupati Tabanan adalah alumni kita, Pak Adi Wiryotamo. Kemudian pengusaha Gunung Arta juga adalah mantan alumni Semia Tabanan juga toko Nyoman yang toko busana itu, toko tekstil itu juga toko alumni. Juga alumni Pak. Alumni. Halo Sobat Smaksata. Hari ini saya Ibu Eka, Ibu Dewi, dan Ibu Susi datang berkunjung ke rumah Bapak Dina Astawa di Sembong Mengui. Ada banyak hal perbincangan menarik yang akan kita lakukan di siang hari ini. Kalian penasaran? Yuk simak video kita. Om Swastiastu. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya sangat berbahagia sekali dan bergembira diberikan waktu untuk bertamu di rumah Bapak. Hari ini saya bersama Bu Dewi, Ibu Susi ingin ngobrol banyak sama Bapak. Sebelumnya mungkin Sobat Smaksata masih belum tahu Bapak siapa, karena Bapak sudah kurang lebih berapa tahun ya Pak ya? Bapak sudah pensiun? Hampir 10 tahun. Oh, hampir 10 tahun. Jadi beliau Bapak Dina Astawa merupakan salah satu guru produktif akuntansi di SMK Negeri 1 Tabanan. Dan beliau juga mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah dari tahun 2002 sampai dengan 2012. Saya, Bu Dewi, dan Bu Susi, kita masih generasi yang muda ya. Banyak hal yang bikin kita penasaran nih Pak tentang sejarahnya SMK 1 Tabanan, dan sejarah itu belum tercatat dengan baik. Jadi kita sebagai generasi muda, kita ingin agar nanti penerus kita tidak melupakan sejarah, di mana SMK Negeri 1 Tabanan adalah rumah kita bersama. Jadi tujuan kami bertiga ke sini buat ngobrolin itu Pak. Mungkin kita mau tahu deh Pak ceritanya Bapak dari guru sehingga Bapak menjadi kepala sekolah di SMK 1 Tabanan. Sebelum sampai pada intinya, Tiang cerita dulu sedikit ya. Tiang diangkat tahun 1985, tepatnya di Benum pertama adalah di Semia Negeri 1 Bangli. Oh, di Bangli. Di Bangli, mulai 1 April 1985 sampai Juni 1989. Tahun 1989, sekitar bulan Juli, Tiang pindah ke Semia Tabanan. Tidak langsung mengajar, tetapi Tiang langsung ditugaskan untuk mengikuti pelatihan akuntansi di Universitas Brawijaya di Malang selama 3 bulan, mulai bulan Agustus sampai dengan bulan September. Setelah selesai mengikuti pelatihan akuntansi di Universitas Brawijaya Malang, Tiang sempat pulang kurang lebih 2 bulan. Langsung Tiang mengikuti program fellowship program namanya, yang diselenggarakan oleh pusat untuk pelatihan di Australia. Nah, sebelum ke Australia kita juga dites bahasa Inggris dulu. Untuk Bali yang ada 8 Semia, kebetulan Tiang sendiri yang lulus. Langsung ke Jakarta, pelatihan bahasa Inggris untuk mengenal budaya Australia, kurang lebih 1,5 bulan. Nah, kemudian di Jakarta juga dites lagi. Dari 34 provinsi waktu itu, ada 2 provinsi yang gugur, sisanya langsung bisa berangkat ke Australia. Jadi di Australia Tiang ada kurang lebih 3 bulan juga. Dan kembali dari Australia sekitar bulan Desember tahun 90 nih ada kurang lebih 2 bulan lagi di sekolah.
lagi ditugaskan ke Jakarta untuk mengikuti media akuntansi di P3K di Sawangan, kurang lebih 1,5 bulan. Jadi begitu pindah nikah tiang hampir tidak sempat mengajar itu, kurang lebih setahunan. Nah setelah nikah baru mulai mengajar, tapi masih tetap ada tugas ke Jakarta sampai bolak-balik gitu. Nah setelah itu baru tiang mulai tetap mengajar. Setelah datang dari Jakarta, tiang langsung ditugaskan waktu itu kepala sekolah adalah Pak Igusti Ngurah Putu Adnyana. Begitu selesai pelatihan yang di media akuntansi di Sawangan, tiang langsung diangkat menjadi ketua jurusan akuntansi sampai tahun 1995. 95. Nah, setelah itu tetap masih ada tugas ke Jakarta untuk pelatihan lanjutan. Nah, datang dari Jakarta ditugaskan baru lagi menjadi wakil kepala sekolah bidang sarana sampai tahun 97. Nah setelah itu Pak Adnyano kepala sekolah Dawak Nikel pensiun, diganti dengan Pak Putu Rupodano mulai 97 sampai dengan 2002 awal. Nah setelah beliau kurang lebih 4 tahun, Pak Putu, tepatnya bulan Maret 2002, tiang kemudian menggantikan Pak Putu Rupodano sampai dengan 2012 bulan Oktober. Nah, ini yang mengabdi di SMK Negeri 1 Tabanan yang sesuai dengan nomenklatur tahun 97 yang dikeluarkan oleh Direktorat Kejuruan di Jakarta. Waktu itu direkturnya adalah Pak Gatot. Menjadilah dia SMK Negeri 1 Tabanan. Jadi di nomenklatur Nike ada logo yang berisikan padi, kapas, obor, dan burung. Iya. Tiang tidak tahu persis makna dari masing-masing logo itu, tetapi perkiraan tiang padi itu adalah pangan, ya. Kapas itu adalah sandang, obor itu adalah penerang, burung itu adalah untuk mencapai tujuan sekolah. Ya. Nah, logo sekolah yang sesuai dengan nomenklatur Niko sepertinya kalau disebut sakral ya sakral, kalau mau dirubah harus ada usulan, saya kira Niko ya. Usulan dari bawah sesuai dengan prosedur usulan perubahan Niko. Mungkin dari sekolah ke provinsi, karena SMA SMK mungkin kan diambil alih oleh provinsi. Usulan ke provinsi mengusulkan ke pusat, mungkin itu baru bisa ada perubahan kalau mau dirubah. Tapi kalau tidak ada usul seperti itu, kayaknya agak sulit lah dirubah untuk logo sekolah. Tetapi untuk logo yang ada di baju olahraga anak-anak yang seperti sekarang ada seperti siswa, ada 3 orang yang lari begitu. Berlari dengan ada segitiganya ya. Segitiganya ya. Sepertinya itu adalah kesepakatan intern saja di sekolah waktu Nikong. Kalau tidak salah 2002 begitu tiang diangkat menjadi kepala sekolah, langsung menyelenggarakan reuni akbar. Kebetulan mantan Bupati Tabanan adalah alumni kita, Pak Adi Wiryotamo. Kemudian pengusaha Gunung Arta juga adalah mantan alumni Semia Tabanan juga toko Nyoman yang toko busana itu, toko tekstil itu juga toko alumni. Juga alumni Pak. Alumni. Ibu Nyomannya. Ya. Toko Kartika yang ada di lokal Tabanan juga adalah alumni juga.
Kemudian banyak lagi Pak Sukomerto, Rektor Universitas Mahasiswati Tabanan Denpasar, juga adalah alumni kita. Jadi banyak sebenarnya yang sukses alumni-alumni kita pada masa itu begitu. Jadi untuk logo baju olahraga yang kira hanya karena kesepakatan intern di sekolah, mungkin itu bisa kalau mau diperbaiki, mau dirubah, mau disesuaikan dengan perkembangan zaman TI seperti sekarang ini. Yang penting kesepakatan ke dalam, yang kira bisa itu. Sebab karena yang sudah ada di jalur out of door sekarang, silakan teman-teman, adik-adik berkoordinasi dengan otoritas yang ada di sekolah sekarang, maunya seperti apa dibicarakan, yang kira bisa itu. Mudah-mudahan Pak Wayan selaku otoritas kepala sekolah sekarang ini, beliau mudah-mudahan berkenan untuk sama-sama memikirkan perubahan-perubahan untuk ke arah yang lebih baik, kira-kira sementara begitu yang bisa Tiang sampaikan. Iya, panjang sekali ya cerita dari Pak Dinet, dan tentunya pasti menginspirasi kita ya. Jadi cerita Bapak tadi dari diangkat di Bangli, kemudian pindah ke Tabanan, sampai mendapatkan beasiswa ya kita bilang ya Pak ya, mungkin ya di Brawijaya, di Australia, baru kemudian karir Bapak meningkat menjadi kepala program, kemudian menjadi waka, dan akhirnya menjadi kepala sekolah. Hal itu pastinya banyak perjuangan ya Pak ya di zamannya itu, mungkin banyak juga kerja keras yang Bapak lakukan. Mungkin sebelum ke sejarah gini Pak ya, mungkin Bapak bisa nih buat kami di sini apa sih motivasi yang bisa Bapak berikan ke kami gitu, biar kami juga selaku penerus Bapak bisa menauladani dan bisa menjadi tongkat estafet penerus Pak, biar kita juga bisa mendidik anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang emas. Terima kasih Bu Eka sudah hadir di Pondok Tiang Geriki. Mudah-mudahan ada added value daripada apa yang diharapkan dari Tiang sendiri. Yang pertama, untuk suksesnya suatu pekerjaan dan karir itu, yang pertama adalah kejujuran. Kalau kita sudah punya profesi, tentu kejujuran profesional. Yang kedua, kata para cendekiawan, untuk sebuah keberhasilan itu lebih dahulu bangun pagi. Bangun pagi itu adalah motivasi untuk suatu keberhasilan. Yang ketiga adalah profesionalisme. Yang keempat adalah terus-menerus belajar. Ya tentu diikuti dengan disiplin di sini ya. Jadi kejujuran, disiplin, lebih awal bangun. Orang yang bangun kesiangan, istilah Balinya itu rezeki itu kekeh siap, Kocat. Ya, kekeh siap, jadinya tidak banyak yang dapat kita manfaatkan. Nah, Tiang sendiri sejak mulai sekolah dulu sudah terbiasa bangun pagi. Sampai hari ini Tiang masih sudah bangun jam 4 pagi. Paling lambat jam 5 sudah bangun, Itu kunci-kunci sukses katanya ini. Ya tergantung kepada teman-teman juga ini memaknai itu bukan katanya, Pak, udah dibuktikan. Nah, mudah-mudahan dengan modal-modal dasar ini teman-teman semuanya bisa sukses. Sukses dalam berkarir, sukses dalam tugas, sukses dalam mencapai impian itu tadi. Tiang selaku mantan guru di SMK 1 Tabanan terus berharap mudah-mudahan SMK 1 Tabanan terus berjaya. Hasil itu tidak bisa sekonyong-konyong datang, harus melalui proses ya. Apapun yang kita kerjakan tanpa proses yang panjang ini tidak mungkin akan bisa mencapai maksimal.
sedikit proses, hasil juga minimal. Banyak proses, hasilnya maksimal begitu. Niko, kira-kira yang bisa Dian sampaikan untuk memotivasi teman-teman, mudah-mudahan dengan 1-2 kalimat ada maknanya begitu. Terima kasih. Pasti sangat bermakna ya, teman-teman. Jadi semoga apa yang sudah Bapak pesankan ke kita, selain kita bertiga ini nanti kan disaksikan nih sama Sobat Semaksata, di mana ada Bapak Ibu guru, tenaga pendidik, dan anak-anak Semaksata juga bisa meneladani itu. Kembali lagi Pak ke tujuan utama kita bertiga hadir, yaitu Pak, saya juga jujur udah belasan tahun ya Bu ya, ada di SMK 1, masih itu ya, masih abu-abu Pak, dari logo, makna logo, kemudian ada juga beberapa seragam yang kita miliki. Tadi Bapak udah menjelaskan dengan sangat detail banget, terutama yang di logo ya Pak ya, itu udah ada dasar hukumnya Pak ya, nomenklatur. Ya, di tahun berapa Bapak? 97. 1997. Iya, berarti itu juga perubahan dari nama SEMEA menjadi nama SMK. Itu berbarengan ya Pak ya, rilis logo dan rilis perubahan nama. Namun di masyarakat ya Bu ya, sekolah kita masih tetap dikenal dengan SEMEA Negeri. Padahal dari saya masuk juga, saya kebetulan masuk di SMK 1 2009 itu sudah SMK, tetapi di masyarakat umum masih ngomongnya SEMEA. Jadi kalau bilang SMA kadang-kadang nggak tahu. Mereka taunya SEMEA ya lebih banyak tahu. Jadi belum familiar, padahal itu sudah puluhan tahun. 97 ya, berubahnya dari 97. Ya mungkin generasi seumuran Tiang itu mindsetnya masih SEMEA. Enggak juga Pak, yang muda-muda. Yang muda juga begitu. Jadi kadang bilangin SMK tuh mereka SMK mana SEMEA gitu. Sebelahnya Immaculata tuh kan SEMEA, bukan SMK gitu. Jadi SEMEA negeri gitu. Jadi tadi kita juga udah tercerahkan ya. Oh ternyata kita nggak taunya logo warna hijau, kita pakai kemana-mana, kita susung kemana-mana. Kayak kemarin Pak, anak kita juga ada lomba akuntansi Pak, sampai ke Jakarta, Departemen Keuangan yang mengadakan, ketemu sama Bu Sri Mulyani. Kebetulan anak kita lulus ke final, bawa juga bendera Pak, biar nggak bawa kemana-mana tapi kita nggak tahu artinya. Kalau sekarang kan sudah jelas, mungkin lebih kita mungkin saya ulangi ya Pak ya, di sana ada gambar padi dan kapas, di mana kita berharap anak-anak kita yang bernaung di SMK 1 terpenuhi ya Pak ya, baik sandang, tangannya, kemudian ada obor yang melambangkan gairah kita ya, semangat kita dalam belajar, dalam menggapai cita-cita, dan ada burung yang artinya semoga nanti siapapun yang menaung di SMK 1 Tabanan bisa membumbung tinggi meraih cita-cita. Betul. Makna yang luar biasa ya. Jadi kalau dulu cuma sekilas gitu aja Pak. Nah sekarang sudah tahu dari sumbernya dari Bapak, jadi kita lebih memaknai lagi, jadi lebih semangat lagi Pak. Iya Pak, ini juga Pak, ya seperti yang tadi yang kedua Pak, baju olahraganya kita memang identik Pak, dari dulu awal masuk sana udah ada kayak gitu. Jadi kadang kalau kita ngelihatnya orang bertiga ya gambarnya abstrak ya, kurang menarik gitu kita menganggap. Tapi kalau dari ceritanya Bapak, berarti ini adalah kesepakatan antara para alumni yang sudah sukses gitu ya Pak ya, bisa dibilang ya, membuat desain pakaian seperti itu, sehingga mungkin alumni itu ingin bahwa nanti penerusnya mengikuti gitu Pak ya, mengikuti jejak-jejak dari alumni yang tadi Bapak sudah bilang, ada yang jadi bupati, bahkan beliau sekarang maju menjadi DPR RI, kemudian pengusaha yang toko Nyoman, Gunung Harta, Kartika, kemudian jadi rektor. Dan saya yakin juga Pak, selain yang Bapak sebutkan tadi, masih banyak banget alumni yang tentunya prestasinya dan kesuksesan yang luar biasa. Jadi dua itu sekarang udah nggak tanda tanya Pak di saya. Jadi nanti ketika kita ngobrol sama anak-anak, atau kan nanti kan
saya juga suatu saat pasti akan pensiun ya. Ketika nanti video ini terdokumentasi dengan baik dan nanti juga mungkin akan saya tulis di web sekolah, Pak. Kita tidak akan pernah lupa dengan sejarah. Itu sih maksud dan tujuannya. Sehingga kita punya pegangan yang kuat di mana gimana kita berpegang teguh untuk mewujudkan cita-cita kita. Gitu. Mungkin dari Bu Dewi dan Bu Susi ada yang ingin lagi ditanyakan ke Bapak? Ya, enggak sih. Ini ya lebih ke temu kangen ya. Terima kasih. Iya, Terima jadi kasih sudah bisa hadir. Kalau suasana seperti ini secara berkala bisa kita buat kan bagus sekali ya. Iya. Yang sebenarnya kalau sekali-sekali sekolah mengundang juga selama masih bisa bergerak, saya akan berusaha hadir juga gitu. Pernah sekali waktu saya diundang itu? Melaspas, Pak. Melaspas ya? Iya. Oh ya. Selama tidak ada halangan intinya begitu, pasti bisa hadir. Ya. Secara umum kelembagaan seperti itu, secara pribadi yang cantik-cantik ini kalau punya event secara pribadi, saya juga tidak ada masalah kalau ada berita untuk bisa hadir gitu ya. Iya. Selama bisa pasti. Nikat yang kira. Ya, saya juga bertiga mengucapkan atas nama lembaga Bapak mengucapkan terima kasih banyak. Bapak sudah membuka lebar pintu rumah dan meluangkan waktunya Bapak untuk bisa menerima kami. Sehingga apa yang kita perbincangkan hari ini tentunya seperti tadi saya bilang menjadi bermakna dan bisa memotivasi bukan hanya teman guru tetapi siswa didik kita. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Bapak. Semoga Bapak dalam menjalani purna tugas selalu dilimpahkan kesehatan, umur panjang dan kebahagiaan. Terima kasih. Tiang juga menyampaikan terima kasih sudah bisa hadir dengan segala keterbatasan yang ada, tempat dan yang lainnya barangkali. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan ya. Selamat bertugas. Moga-moga ini adalah pionir-pionir SMK 1 Tabanan yang tahu persis ini tidak pernah lelah untuk membina, mendidik dan mengembangkan lembaga secara umum dan siswa itu sendiri gitu. Jadi harapan Tiang teruslah berkarya, teruslah berbuat, teruslah belajar untuk kemajuan sebuah lembaga di mana kita selama ini diberikan nafkah, diberikan kehidupan. Moga-moga hasil itu ada nilai tambah untuk kita dan keluarga kita masing-masing. Kecil tetapi ada sisa, banyak tapi kurang. Ini dimakna dengan seksama ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan para mesanting ya teman-teman. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih ya.